Atur pemerintahan. Hingga saat ini, Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat memiliki 3.000 aparat pemerintah atau yang disebut abdi dalam. Dan berikut kami hadirkan pengalaman menjadi seorang abdi dalam Keraton Yogyakarta dalam segmen Sehari Menjadi. Gini, Kiki aja. Udah keringetan, bukan keringetan capek, grogi, takut salah. Saat berkunjung ke Keraton Yogyakarta, tentu familiar dengan penampilan sejumlah orang dengan pakaian tradisional yang tersenyum ramah ke setiap pengunjung. Mereka lah yang disebut dengan abdi dalam. Abdi dalam adalah orang yang bersedia mengabdi kepada raja dan keluarga serta menjalankan fungsi aparatur sipil di dalamnya. Selain itu, pada perkembangannya, abdi dalam juga menjadi abdi budaya yang melestarikan sejarah Keraton Yogyakarta serta mengenalkannya kepada masyarakat luas. Sebelum menjadi abdi dalam, saya harus mengikuti latihan terlebih dahulu. Kegiatan yang disebut pawiyatan ini mempelajari dan menguji pengetahuan soal tata krama, aturan keraton, sampai sejarah keraton. Kagunganipun Mustaka menika mboten saking warna. Bahkan untuk berjalan, tata caranya kaki kiri terlebih dahulu, kemudian bagaimana kita juga memegang seperti apa, pergerakan tangan seperti apa dipelajari. Keringetan. Untuk duduk, abdi dalam juga harus mengikuti aturan yang ada. Dados Terbalik. balik. Kaki kanan yang di depan. Kaki kanan di depan. Ngaten Selain itu, pada beberapa momen, abdi dalam harus melakukan gerakan hormat sembah. monggo. Nah, ini begini. Nah, Oke. ini horizontal vertikal. Sangkan paran. Jadi perjalanan manusia mau kemana? Hablimun nanas. Siapa yang membuat baik terhadap bumi seisinya, penuh cinta kasih dalam hidupnya, satu saat dipanggil Tuhan akan mendapatkan nilai tertinggi. Ada 4 jenis lampah atau tata cara dalam berjalan di dalam keraton. Yang pertama adalah lampah lumrah. Cara jalan ini adalah yang paling umum ditemui di dalam keraton dan dipakai ketika tidak sedang bertemu raja atau tidak berpapasan dengan orang lain. Yang kedua, lampah dadap yang lazim digunakan ketika melewati kerumunan orang. Tangan kanan menyentuh lutut yang otomatis membuat badan sedikit menunduk. Lanjut yang ketiga, lampah dodok. Lampah dodok atau berjalan jongkok ini lazim digunakan ketika menghadap raja. Tangan dan kaki akan berjalan seirama dengan kedua lutut yang terlipat. Keringat saya sudah mulai bercucuran, namun masih ada satu lagi. Yang keempat, lampah pocong, di mana saya belajar berjalan dengan satu bagian kaki dijinjit, sementara satu kaki lain berjalan dengan cara diseret. Oh, jadi ketika lagi ngelasuh, misalkan kaki ini maju, terus seperti ini, akan lebih pendek dibandingkan misalkan dengan raja yang duduk di pelataran yang sama. Saya pikir lampah dodok paling lelah, tapi lampah pocong ini yang paling menguras. Ini, terus saya keserimpet. Gini, Kiki aja. Bagian ini adalah yang paling tersulit untuk saya. Di samping kaki harus lentur bergerak, beberapa kali gerakan kaki dan tangan saya tidak seirama. Yang lain sampun, saya masih ada teknik lagi dilatih. Istirahat sebentar. Keraton Yogyakarta memiliki sekitar 3.000 abdi dalam. 200 diantaranya tersebar di luar Yogyakarta untuk menjaga aset keraton dan sisanya beraktivitas di dalam tembok keraton. Abdi dalam laki-laki wajib memakai busana peranakan dalam kesehariannya di keraton. Peranakan berarti diperanakan atau rahim ibu, yang mana mempunyai maksud dipersaudarakan oleh keraton.
Sehingga para abdi dalam memiliki ikatan persaudaraan yang kuat dan menghilangkan kesenjangan lewat seragam yang dikenakan. Pada momen tertentu terdapat kegiatan seni budaya yang dilakukan. Selain pertunjukan, ada juga pelatihan untuk abdi dalam penari. Seni tari menempati posisi sangat terhormat di Keraton Yogyakarta. Ini udah mulai berkeringat, bukannya berkeringat karena capek, deg-degan takut salah. Kalau ini yang gagah ya Pak? Iya. Latihannya yang gagah. Ada dua, ada yang lembut kalau tidak salah. Halus. Oh halusan, ada yang gagah. Tari gaya Yogyakarta dibagi menjadi 3 karakter, yaitu Putri, Putri Halus, dan Putra Gajah. Saya sedang belajar karakter Putra Gajah, seperti sikap badan selalu tegap, bahu membuka, dada dibusungkan, dan perut dikempiskan. Pelatih di dalam keraton disebut dengan pemucal, dan nampaknya untuk melatih saya, sang pemucal lebih membutuhkan waktu. Nggak boleh gini loh. Oh iya. Boleh gini. Ini juga nggak boleh sih. Ya. Siap Gi. Harus apa? Siku-siku. Udah keringetan, bukan keringetan capek, grogi, takut salah. Bagian jari-jari kaki juga harus naik, dan ini disebut nyelkenting. Loh, tapi kok saya masih salah ya? Gerakan tari yang bisa disaksikan secara umum ini menjadi salah satu cara keraton untuk memperkenalkan budaya keraton pada masyarakat luas. Hentakan kaki juga sesekali diperlukan yang menjadi bagian dalam cerita yang ditampilkan dalam bentuk tarian. Gerakan tari pria halusan biasanya untuk karakter-karakter halus seperti Romo atau Resmono. Sementara yang gagahan diperuntukkan untuk tokoh-tokoh seperti Rahwono atau Indrajit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, seleh. Bagian paling susah itu ngimbangin sama ngikutin irama, karena nanti kan ada musiknya. Jadi paling susah tuh ngikutin irama dan ritmenya. Setiap acara pertunjukan tari yang dihelat memiliki cerita yang berbeda-beda. Misalkan cerita tentang kisah cinta Romo Sinto, cerita peperangan, atau perjuangan pada zaman kerajaan. Karena waktu itu, maaf aja yang dipentaskan hanya itu-itu saja. Saya yakin di keraton itu banyak banget naskah tari yang masih belum dibedah pada waktu itu. Menurut saya tari itu penting sekali dan merupakan sebuah sarana yang bagus untuk mengkomunikasikan suatu pesan, karena kita kan melihat secara visual ya Mas ya. Jadi dengan secara visual itu menurut saya lebih mudah juga untuk ditangkap. Karena di tari itu kita juga bergerak, kita juga mengekspresikan mimik wajah. Tidak lupa selalu ada alunan musik dari gamelan yang mengiringi pertunjukan. Dan selain sebagai pengiring tarian, gamelan juga merupakan benda pusaka keraton. Perpaduan antara denting lembut dan dentung megah yang dihasilkan oleh logam perunggu ini selalu memberi warna pada setiap pagelaran seni budaya di Keraton Yogyakarta. Yeah, I think it's a mix of things. It's not just one thing, it's a mix of things. So, for instance, the natural elements that you can see here combined with the temples and all this cultural, well, even shock, let's say, for us, because it's quite colorful for us, and the dance and everything, the music is very different from what we usually see in Europe. Aktivitas saya tidak berhenti sampai di sini. Sore hari terdapat pagelaran seleksi bagi para prajurit keraton. Sejak kemenangan Belanda pada Perang Jawa pada 1830 hingga sekarang, personel militer keraton hanya berfungsi sebagai tentara seremonial. Mereka hanya tampil pada saat upacara-upacara besar keraton. Tangan langsung pegang. Aduh, bunyi. Dorong, ini mepet di ketiak. Siap. Siap, Kanjeng. Saat ini, keraton memiliki 10 kelompok pasukan yang disebut bergada. Terus tangan kanan ambil depannya. Di dalam sini. Lewat dalam. Oh, lewat dalam. Ya, sini. Sini, Mas. Sini, Mas. Bawah. Loh. Sini. Lewat sini. Ah. Oh iya, salah.
Lalu terus tarik ke belakang, pundak. Ini rata-rata air. Deg-degan, ini megang pusaka, saya kembalikan dulu. Izin Gi. Yang mau jadi prajurit sebelum bahkan ikut ke dalam seleksinya, ada praseleksi. Saya ikut praseleksi, keringet dingin. Berhenti, gerak. Kewajiban abdi dalam yang lain adalah rutinitas membuat teh. 2 kali dalam sehari, para abdi dalam di bagian dapur akan membuat teh yang telah menjadi kebiasaan turun-temurun. Sebelum dibawa ke hadapan anggota keluarga kerajaan, teh dan konsumsi lain akan dibagi 2, dan separuhnya dicicip terlebih dahulu oleh abdi dalam kepala. Ini tradisi yang dijalankan, informasinya dari Hamengkubuwono I ya Pak ya. Tradisi icip-icip, jadi di tes terlebih dahulu kurang manis kah atau terlalu manis atau tehnya mau sedikit pekat dan segala macam, semuanya di QC dulu, quality control atau di supervisi di tempat ini. Sejak masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-9, tradisi ini mengalami perubahan karena Sultan sering berada di luar kota. Namun pembuatan teh tetap dilaksanakan sesuai waktunya dan disajikan untuk gedong Prabayeksa. Bila disederhanakan, abdi dalam yang berada di dalam tembok keraton terbagi menjadi 2 bagian, yakni struktural dan fungsional. Struktural menjalankan tata pemerintahan administrasi dan setiap hari kerja harus berada di keraton. Namun abdi dalam fungsional seperti pelaku seni tari, dalang hingga wayang wong tidak perlu setiap hari berada di dalam keraton dan hanya berkegiatan pada waktu yang ditentukan. Jadi kalau ingin mengabdikan diri di keraton, harus paham dulu bahwa keraton bukan tempat untuk mencari finansial. Yang kedua, niat. Niatnya apa? Niatnya adalah menjaga dan melestarikan budaya Keraton Yogyakarta tanpa ada tendensi apapun di sini. Keraton Yogyakarta membuka kesempatan kepada masyarakat luas untuk mengabdikan diri di Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat. Bagaimana? Ada yang tertarik mencoba menjadi abdi dalam seperti saya? Ditunggu ya. Rian Fernando, Dwi Agung Yuldiarto, Daerah Istimewa Yogyakarta.